Kotak suara mulai penuh, dan panitia pencoblosan sibuk menghitung satu persatu kertas suara. Suasana balai warga masih ramai. Aroma gorengan dari meja konsumsi bercampur dengan suara tawa dan bisik-bisik warga. Anak-anak berlarian di luar. Sesekali mengintip dari jendela, penasaran siapa yang akan menang. Pak Rungkat duduk di sudut, menggenggam topi lusuhnya erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Tapi wajahnya tetap dipasang santai, seolah tak peduli. Di meja penghitungan, kertas demi kertas dibuka. Suara panitia mengumumkan nama calon, disambut tepuk tangan kecil dari pendukung masing-masing. Saat beberapa kertas suara terakhir dibuka, ekspresi para warga mulai berubah. Angka yang tertera di papan tulis membuat semua terkejut. Pak Rungkat, yang sebelumnya dianggap calon lucu-lucuan, tiba-tiba memimpin tipis. Beberapa orang saling pandang. Ada yang mengernyit, ada yang tertawa tidak percaya. Ketua panitia mengangkat tangan, memberi tanda hasil sudah final. Teriakan riuh memenuhi ruangan. Sebagian warga berlari menghampiri Pak Rungkat, menyalaminya sambil menepuk bahu. Pak Rungkat berdiri pelan, wajahnya masih penuh keterkejutan, lalu menatap ke arah Peot yang berdiri di dekat pintu. Peot tersenyum tipis, menundukkan kepala, dan menyeka sudut matanya. Sementara itu, musik dangdut dari pengeras suara mulai terdengar, tanda pesta kemenangan akan dimulai. Balai warga berubah menjadi arena perayaan, dan Pak Rungkat, yang tadinya dianggap hanya pelawak panggung, kini resmi menjadi ketua RT baru. Di luar, langit sore berwarna jingga, dan angin membawa aroma gorengan yang kini semakin laris, karena warga yang lapar setelah bersorak-sorai. Hari itu menjadi awal yang tak pernah diduga siapapun. Pagi pertama setelah kemenangan Pak Rungkat terasa berbeda. Balai warga yang biasanya sepi, kini ramai oleh orang-orang yang ingin mengucapkan selamat. Sambil membawa berbagai titipan masalah. Ada yang datang bawa keluhan soal lampu jalan mati, ada yang minta surat keterangan untuk beli motor kredit. Bahkan, ada yang cuma mau numpang wifi. Pak Rungkat duduk di kursi plastik biru di teras rumahnya, mengenakan sarung dan kaos oblong bertuliskan RT Visionary. Di sampingnya, secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin, karena setiap 5 menit, ia harus bangkit menyambut tamu. Sementara itu, Peot mondar-mandir di halaman, sibuk mencatat semua permintaan warga di buku tulis, bekas pelajaran matematika SMP, di halaman buku itu. Catatan tentang keluhan warga, bercampur dengan coretan rumus dan gambar dinosaurus, buatan Peot sendiri. Menjelang siang, ide-ide gila, yang dulu cuma jadi janji kampanye mulai dilaksanakan. Papan pengumuman di depan gang dipasangi jadwal ruang gosip, lengkap dengan aturan seragam untuk shift 2. Di pos ronda, konsol Wii yang dijanjikan sudah terpasang, membuat bapek-bopak ronda malah berebut giliran main bowling virtual daripada keliling kampung. Beberapa warga mulai protes kecil-kecilan. Ada yang bilang AC di gang cuma bikin anak-anak betah nongkrong sambil ngemil, bukan belajar. Tapi ada juga yang memuji, terutama tukang cilok, karena patung dinosaurus bikin banyak anak minta jajan setelah foto-foto. Menjelang sore, Pak Rungkat duduk di beranda, menatap hasil pekerjaannya hari ini. Wajahnya puas, tapi di sudut matanya ada kekhawatiran kecil. Ia sadar, memimpin RT bukan cuma soal ide lucu dan bikin warga ketawa. Pelan-pelan, ia mulai memikirkan langkah berikutnya. Di kejauhan, langit mendung. Angin dingin mulai bertiup. Sebuah pesan misterius tergelincir dari celah pintu rumahnya. Selembar kertas lusuh dengan tulisan besar, "Kemenanganmu baru permulaan. Ada yang tak ingin kau bertahan lama." Kopi di cangkirnya kini benar-benar dingin. Suasana RT yang tadi riuh, mendadak terasa sunyi. Malam itu, suasana kampung terasa janggal. Biasanya, setelah kemenangan ketua RT baru, suara tawa dan obrolan warga masih terdengar sampai larut. Tapi kali ini, jalanan sepi. Lampu-lampu gang yang biasanya terang, entah kenapa, sebagian padam. Pak Rungkat duduk di ruang tamu, memandangi kertas lusuh yang ia temukan tadi siang. Tulisan di situ sederhana, tapi meninggalkan rasa dingin di punggungnya. Peot yang baru selesai mandi, datang membawa mie instan,
mencoba mencairkan suasana. Namun tatapan mata ayahnya membuatnya urung membuka mulut. Di luar, terdengar suara langkah kaki pelan, teratur, seperti seseorang sedang memutari rumah. Anjing tetangga yang biasanya galak, malam itu hanya menggeram pelan tanpa menggonggong. Dari balik gorden, Pak Rungkat mengintip. Samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri di ujung gang, tidak bergerak, hanya menghadap ke arah rumahnya. Angin malam masuk lewat celah jendela, membuat kertas ancaman di meja bergeser sedikit. Dalam cahaya redup, Pak Rungkat bisa melihat sesuatu yang sebelumnya luput dari pandangan. Di pojok kertas ada bekas sidik jari yang tampak hitam seperti jelaga. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri, mengambil senter dan berjalan keluar. Peot mencoba mengikutinya, tapi Pak Rungkat mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tetap di dalam. Suara sandal jepitnya menepak pelan di jalan semen yang lembab. Saat ia sampai di ujung gang, bayangan itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah bau asap kayu terbakar yang entah dari mana asalnya. Dan di atas kursi pos ronda, ada sebuah amplop hitam. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto dirinya saat berpidato di balai warga kemarin. Di belakang foto, tertulis, "Mulailah mencari." Siapa yang duduk di barisan paling belakang, lampu pos ronda tiba-tiba berkelip, lalu padam. Malam itu, kampung bener-bener terasa berbeda. Hujan gerimis mulai turun, menambah berat udara malam yang sudah dingin. Pak Rungkat menggenggam foto itu erat-erat, mencoba mengingat siapa saja yang hadir kemarin. Wajah-wajah di barisan depan, jelas ia kenal. Para tetangga yang selalu heboh. Tapi barisan paling belakang, ia ingat samar-samar. Ada seseorang yang duduk diam, memakai topi lebar, dan selalu menunduk. Sesampainya di rumah, ia meletakkan foto di meja lalu membuka buku catatan Peot. Ia berharap ada coretan atau daftar nama yang bisa membantu. Di halaman ketiga, di bawah catatan, beli gorengan 5.000. Ada gambar sketsa kasar posisi kursi saat acara. Di sudut gambar itu, Peot menulis kecil, "Orang asing, duduk sendiri, bawa tas besar." Malam itu, hujan berubah menjadi lebat. Air menetes dari atap rumah, menimpa ember yang diletakkan di pojok, membuat suara tok-tok-tok yang ritmis. Pak Rungkat duduk di kursi kayu, menatap pintu depan yang setengah terbuka. Tiba-tiba, listrik padam, rumah menjadi gelap gulita. Dari kejauhan, terdengar suara gesekan logam, seperti rantai yang diseret di jalan basah. Anjing tetangga kali ini menggonggong keras, diikuti suara langkah cepat yang mendekat. Tiba-tiba, listrik padam. Rumah menjadi gelap gulita. Dari kejauhan, terdengar suara gesekan logam, seperti rantai yang diseret di jalan basah. Anjing tetangga kali ini menggonggong keras, diikuti suara langkah cepat yang mendekat. Peot berlari keluar dari kamarnya dengan wajah panik. Membawa lilin menyala, api lilin itu berkedip-kedip karena angin, memantulkan bayangan aneh di dinding.